Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku sekalian? Semoga hari ini adik-adikku saja temui dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kita hari ini itu kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia. Tetapi sebelumnya marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi inti yang akan kita capai adalah bagaimana memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah menghubungkan sistem reproduksi manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kita hari ini itu adalah yang pertama, bagaimana menjelaskan sistem reproduksi manusia, kemudian bagaimana menjelaskan proses pembelahan sel, kemudian bagaimana menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kita lanjut tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, bagaimana menjelaskan proses pembelahan sel mitosis dan meiosis. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik atau kamu diharapkan mampu menyebutkan bagian-bagian organ reproduksi laki-laki, kemudian menjelaskan fungsi bagian-bagian organ reproduksi laki-laki, kemudian yang keempat adalah menjelaskan proses spermatogenesis. Adapun topik pembahasan kita, yang pertama adalah pembelahan sel, yang kedua adalah bagian-bagian organ reproduksi laki-laki, yang ketiga fungsi bagian-bagian organ reproduksi laki-laki, yang keempat spermatogenesis. Adapun organ reproduksi wanita itu kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas bagaimana pembelahan sel itu, Ustazah ingatkan lagi pada materi hierarki organisasi kehidupan dari sel hingga organisme. Materi ini sudah kalian pelajari pada saat kalian di kelas 7 ya. Jadi sel itu akan membentuk jaringan, kemudian akan membentuk organ, kemudian kumpulan dari organ-organ yang bekerja secara bersama-sama itu membentuk yang namanya sistem organ. Nah, beberapa sistem organ itu kemudian bekerja pada suatu individu atau kita sebut organisme. Ini contoh, misalnya sel epitel itu akan membentuk jaringan epitel, kemudian akan membentuk organ, misalnya lambung. Nah, organ lambung ini merupakan organ dari sistem pencernaan. Kemudian begitu juga sel darah akan membentuk jaringan darah, kemudian akan membentuk organ. Sel otot akan membentuk jaringan otot, akan membentuk organ. Kemudian sel lemak akan membentuk jaringan lemak, sel ikat akan membentuk jaringan ikat, kemudian itu menyatu dalam suatu organ. Nah, kumpulan organ-organ ini yang kemudian berfungsi secara bersama-sama, saling melengkapi satu sama lain, itu kita sebut dia dengan sistem organ ya, misalnya sistem pencernaan,
kemudian ada lagi sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan salah satunya yang kita akan pelajari pada hari ini adalah sistem reproduksi. Kita lanjut pada poin materi pertama, yakni pembelahan sel. Nah, pada pembelahan sel ini itu ada dua. Yang pertama pembelahan secara mitosis dan yang kedua pembelahan secara meiosis. Pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini dia akan selalu menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Kemudian kedua sel anakan yang terbentuk itu mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Kemudian dia memiliki kromosom 2N atau kita sebut dengan diploid. Contoh pembelahan mitosis ini adalah sel telur yang telah dibuahi sperma menjadi zigot. Nah, kemudian zigot itu akan membelah secara mitosis membentuk yang namanya embrio atau cabang bayi. Kita lanjut ke tahapan pembelahan mitosis. Pada tahapan pembelahan mitosis itu terdiri dari beberapa fase. Ya. Fase pertama namanya profase. Nah, pada profase ini kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian pada tahapan metafase. Pada tahapan metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian ada proses anafase. Nah, proses anafase, kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian yang berikutnya, fase terakhir adalah telofase. Nah, pada fase ini membran inti mulai kembali bergabung, kemudian akan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Kita lanjut ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, ya. Kemudian masing-masing sel anakan itu hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan itu adalah N atau kita sebut haploid, ya. Jadi kalau tadi pada pembelahan mitosis itu diploid, maka pada pembelahan meiosis itu haploid. Pembelahan meiosis ini disebut juga pembelahan reduksi. Kemudian contohnya misalnya pada pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Kita lihat tahapan pembelahan meiosis. Pada tahapan pembelahan meiosis itu terdapat dua fase, ya. Jadi yang pertama ada namanya profase 1. Pada profase 1 membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Kemudian selanjutnya akan masuk pada tahapan metafase 1. Pada tahapan metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Jadi kromosom
homolog itu adalah yang sama ya. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian profase 2. Nah, pada profase 2 ini masing-masing sel yang sudah membelah ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kromosom kemudian bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan pada tahapan anafase 2. Dan yang terakhir, tahapan telofase 2. Membran inti terbentuk kembali, kemudian terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Kita lanjut ke sistem reproduksi laki-laki. Nah, ini adalah gambar ilustrasi dari organ reproduksi laki-laki. Itu terdapat beberapa bagian-bagian, ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, kemudian ada kelenjar Chopper, ada epididymis, ada testis, skrotum, kemudian vas deferens, penis, dan saluran uretra. Nah, bagaimana fungsi dari bagian-bagian ini? Kita akan lihat berikut ini. Yang pertama, ada vas deferens ya. Jadi vas deferens ini ya, kita lanjutkan ya. Pertama ada namanya vas deferens. Nah, vas deferens ini dia memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Kemudian ada saluran uretra. Saluran uretra itu saluran yang terdapat di dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kemudian penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Kita lanjut ke bagian-bagian berikutnya. Vesicula seminalis. Di vesicula seminalis ini merupakan kelenjar yang menghasilkan zat berisi zat basa atau alkali, fruktosa jenis gula monosakarida, kemudian hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Kemudian ada kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat ini terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang ketiga ada kelenjar Chopper, itu menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Kemudian yang terakhir, bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki itu ada epididymis. Jadi epididymis ini dia merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian testis. Nah, testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini adalah hormon atau senyawa yang menyebabkan misalnya ketika seorang anak laki-laki memasuki masa pubertas ya, masa di mana organ-organ reproduksinya sudah mulai matang, itu akan muncul misalnya perubahan-perubahan
dari perubahan suara, kemudian pembentukan jakun, kemudian tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu, misalnya kumis. Itu yang bekerja sebagai pemacunya adalah yang namanya hormon testosteron. Kemudian skrotum. Nah, skrotum ini berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Jadi skrotum, epididymis dan testis itu merupakan bagian dari sperma atau terdapat di dalam bagian dari skrotum atau terdapat dalam skrotum. Nah, pada skrotum itu terdapat 2 buah testis. Selanjutnya kita lihat spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Nah, spermatogenesis. Jadi spermatogenesis itu proses terbentuknya sperma. Nah, pada seorang anak laki-laki yang sudah memasuki masa pubertas itu sekitar 10 sampai 14 tahun, pada saat itu organ-organ reproduksinya mulai matang, ya, sehingga terjadi yang namanya pembentukan sperma. Ini biasanya atau ditandai dengan yang namanya ketika seorang anak laki-laki mengalami mimpi basah. Jadi itu saat awal seorang anak laki-laki mulai proses spermatogenesisnya berlangsung. Nah, spermatogenesis ini berlangsung pada testis. Nah, ada tubulus seminiferus itu, ya, itu merupakan struktur dari organ yang namanya testis. Ya, jadi ini ya, proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus itu artinya saluran-saluran, sedangkan seminiferus itu berasal dari kata semen yang artinya sperma. Ya, ini adalah ilustrasi ketika terjadinya proses spermatogenesis. Jadi ini adalah irisan melintang dari tubulus seminiferus. Nah, proses pembentukannya pertama dari spermatogonium, itu dia 2N. 2N berarti dia diploid, ya. Nah, melakukan proses mitosis. Melakukan proses mitosis itu membentuk yang namanya spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini kemudian melakukan pembelahan meiosis 1, terjadi 2 anakan seperti ini, ya, yang bersifat haploid N, menjadi spermatosit sekunder. Kemudian melakukan lagi pembelahan meiosis 2 menjadi 4 sel anakan, ini yang namanya spermatid. Nah, spermatid ini kemudian berdiferensiasi membentuk spermatozoa. Nah, ini adalah gambar ilustrasi dari struktur sperma. Ada bagian kepala, bagian tengah, kemudian bagian ekor. Pada bagian kepala itu ada akrosom, kemudian ada membran plasma, dan ada nukleus. Nah, di bagian kepala ini juga yang
termuat di sini itu kode-kode genetik dari atau DNA ya. Ini ada nukleus di situ. Kemudian ada sentriol, mitokondria, dan terminal disk itu terdapat pada bagian tengah, dan pada bagian ekornya ada filamen atau aksial. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di spermatogenesis. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan materi organ reproduksi wanita. Kemudian kita juga akan membahas siklus menstruasi, kita akan bahas oogenesis, kita juga nanti akan bahas mengenai fertilisasi dan kehamilan. Nah, untuk bahan evaluasi kalian akan mengerjakan latihan soal dan tugas. Tugas pertama itu kalian akan melengkapi gambar dan tabel berikut ini. Nanti Ustazah akan kirimkan juga melalui WhatsApp. Ini kalian lengkapi dulu yang gambar ini, nama-namanya, kemudian fungsinya kalian sebutkan di tabel di sampingnya. Kemudian tugas kedua yang pertama, mengapa laki-laki dianjurkan untuk dihitan? Apa manfaat berkhitan? Kalian jelaskan. Kemudian soal nomor 2-nya, ini kalian lengkapi tabel mengenai fungsi dari zat-zat yang terkandung dalam cairan vesikula seminalis. Dan yang ketiga, ini pertanyaannya ada 2, mengapa sperma manusia memiliki bagian kepala meruncing di bagian ujungnya? Kemudian apa fungsi bagian ekor dari sperma manusia? Jadi demikian tugasnya dikerjakan, dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.